Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-9 pada dasarnya merupakan bab yang berisi lampiran ya. Lampiran ini ada 8, tetapi dengan judul Fakta Neka. Jadi dimaksudkan bahwa bab ke-9 ini adalah kumpulan fakta yang bermacam-macam. Tetapi nanti kritiknya bahwa fakta yang dimaksudkan ternyata memang tidak seperti yang diidamkan atau yang dipersiapkan. Nah, di sini kalau kita melihat ya bahwa jilid yang ke-9 Fakta Neka ini ada 8 bagian ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kronika sejarah Indonesia. Jadi kronika ini pasti berkaitan dengan periode-periode kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi yang namanya kronika itu pasti berkaitan dengan angka-angka tahun. Nah, kemudian bagian yang kedua membahas mengenai candi dan situs purbakala. Ya, jadi data mengenai itu mestinya harus banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi kerajaannya pun harus secara kronologis dari awal sampai akhir ya, tidak boleh ada yang terlempar atau tidak terdaftar di situ. Kemudian yang keempat berisi mengenai pahlawan Indonesia, maksudnya pahlawan nasional ya. Kemudian yang kelima membahas mengenai museum-museum di Indonesia ya. Kemudian yang keenam ya, di situ ada daftar mengenai pemimpin pemerintahan dan juga nama kabinet. Dan yang ke-7 di situ terdapat indeks. Dan yang ke-8 adalah sumber gambar. Jadi sebenarnya jilid 9 ini adalah merupakan jilid penutup yang berisi lampiran-lampiran, yang lampiran-lampiran itu merupakan semacam kronika atau ringkasan yang sebenarnya harus menggambarkan apa yang telah disajikan di dalam buku IDAS jilid 1 sampai jilid yang ke-8. Nah, tapi ternyata harapan itu tidak terpenuhi ya, karena ternyata bahwa kronika atau fakta nekanya itu sangat terbatas, bahkan banyak hal yang terlupakan ya oleh para penulisnya, karena biasanya apa yang dianggap sebagai lampiran itu adalah suatu hal yang hanya sebatas lampiran saja. Jadi asal ada saja. Nah, itu biasanya orang menganggap begitu ya terhadap lampiran. Padahal sebenarnya lampiran ini sangat penting. Tetapi kebanyakan orang memandang lampiran itu bukanlah hal yang bersifat inti, tetapi hanya tambahan saja. Namun ketika tambahan ini lebih miskin daripada yang semestinya, maka kenyataan itu merupakan suatu hal yang menyedihkan ya, karena sebenarnya rupa-rupanya para editor dan penulis atau sejarawan yang terlibat dalam penulisan IDAS tampaknya sudah mengalami kehabisan tenaga, sudah kehabisan energi ya, karena tadi
mempersiapkan artikel-artikel sampai tahun 2002, dan kemudian artikel-artikel itu tentu saja harus diedit, ya, diedit gitu ya, supaya nanti akan siap untuk cetak dan diterbitkan. Tentu saja menerbitkan buku sekelas IDAS ini memerlukan energi yang luar biasa dan juga baik tenaga maupun pikiran. Nah, barangkali karena sudah habis, ya, sudah lelah, maka banyak sekali bolong-bolong yang terjadi pada jilid yang ke-9. Artinya jilid 9 ini memang tidak siap, jadi tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, sehingga kemudian memang hasilnya mengecewakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.